Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan fokus bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menyembah, melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
segalanya bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Renungkan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku,
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur anugerah Tuhan selalu memberikan kita sukacita, damai sejahtera, pengharapan, iman, ya, kasih kita bertumbuh. Nah, sebelum hari ini kita bersama-sama bertumbuh di dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengundang dan kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan pengertian untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berkati kami pada hari ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan ada. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami percaya firman-Mu punya kuasa untuk mentransformasi, untuk memberikan pertolongan, penguatan iman. Terima kasih banyak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada hari ini saya bersama-sama mengajak kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini adalah Love Revolution. Revolusi kasih. Dalam bagian ini hari ini kita melihat dan kita bersama-sama belajar tentang bagaimana revolusi kasih Yesus itu bekerja secara luar biasa. Saudara, kasih Yesus itu terbuka mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan teks ini. Kita akan melihat bagaimana karya revolusi kasih Yesus itu. Bagaimana revolusi kasih Yesus itu bekerja. Ada dua hal hari ini akan sama-sama kita belajar dan kita renungkan di dalam hidup kita ketika kita bicara tentang revolusi kasih Yesus. Yang pertama, saudara-saudariku, ketika kita berbicara tentang revolusi kasih Yesus, maka revolusi kasih Yesus adalah revolusi kasih yang mencari mereka yang terhilang. Allah selalu terlebih dahulu berinisiatif. Yesus berinisiatif, Yesus pergi. Nah, dalam bagian ini kita melihat bagaimana pelayanan Yesus itu bergerak begitu luar biasa. Yesus bukan hanya bekerja, anugerahnya bukan hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi bagaimana Dia mencari juga mereka yang terhilang. Nah, kita menemukan tadi dalam pembacaan ada sebuah kota yang dibacakan Dekapolis, 10 kota yang di dalamnya bukan hanya ada orang-orang Yahudi, tetapi juga di dalamnya ada juga orang-orang non-Yahudi. Ada kebudayaan-kebudayaan Yunani, Helenis yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat bagaimana Yesus juga menjangkau orang-orang ini. Termasuk kalau Bapak Ibu Saudari pernah membaca kisah tentang orang gila yang ada di Gerasa itu, yang kerasukan setan. Bagaimana Yesus juga menjangkau orang-orang yang seperti ini, yang termasuk di dalam kategori wilayah Dekapolis ini. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang revolusi kasih, maka revolusi kasih Yesus selalu dimulai dengan sebuah inisiatif. Allah mencari mereka yang terhilang. Saudaraku, kalau kita membaca dan merenungkan firman, justru ketika kita berdosa, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita. Apa yang dilakukan Yesus ini adalah gambaran sebuah revolusi kasih. Dia tidak menuntut, kasihnya tidak menuntut kita untuk menjadi A, B, atau kita harus C.
Kita harus melakukan ini dan itu untuk menerima kasih-Nya. Tidak. Kasih Yesus selalu memulai sesuatu dengan inisiatif. Karena memang kasih-Nya itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Saudara, ketika kita bicara tentang Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari mereka yang terhilang, maka ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan tangannya terbuka untuk setiap kita. Sehingga siapapun kita, dari suku apapun, bagaimanapun kondisi kita, Allah sedang mencari, Allah sedang menunggu Anda. Saudara, apa yang menghalangi kita hari ini untuk kemudian tidak merespon kasih Allah? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana Yesus, keberadaannya, inisiatifnya. Dia berkeliling dalam ayat 23, saudara lihat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara, cara Yesus bekerja itu begitu luar biasa. Dia pergi mencari. Dia hadir di tengah-tengah rumah ibadat. Dia hadir di kota-kota. Dia hadir masuk, pelayanannya masuk ke desa-desa. Dia hadir di tempat-tempat di mana yang tidak mungkin. Bahkan dia bisa hadir. Kalau saudara baca Yohanes pasal 4, saudara akan menemukan bagaimana Yesus juga biasanya, ya Yesus pergi ke satu daerah yang bernama Samaria untuk menemui seorang perempuan Samaria. Bayangkan saudara, Yesus juga hadir di tengah-tengah sumur. Yesus bisa ada di pasar. Yesus bisa ada di bait Allah. Saudara, inilah dahsyatnya inisiatif, anugerah, kasih Allah. Inilah satu revolusi kasih yang begitu luar biasa. Saudara, kalau hari ini kemudian saudara-saudara berpikir bahwasanya di tengah-tengah masa pandemik ini, saudara-saudara, saya sangat percaya revolusi kasih Yesus itu juga bisa bekerja dimanapun saudara berada. Mungkin hari ini ada begitu banyak orang yang frustasi. Hari ini ada begitu banyak orang yang berpikir bagaimana ini? Gereja tutup, kita tidak bisa berkumpul lagi. Tapi saya percaya saudara ketika melihat kebenaran teks ini kita bicara tentang revolusi kasih. Maka saya percaya kehadiran Tuhan tidak pernah akan dibatasi. Inisiatif Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh karena pandemik ini. Saudara percaya akan kebenaran hal ini? Nah saudara, ketika kita bicara tentang revolusi kasih ini, maka revolusi kasih Allah pasti bekerja untuk menjangkau, mencari mereka yang terhilang. Pandemik ini tidak pernah menghalangi revolusi kasih Allah untuk tetap mencari mereka yang terhilang. Saudara, justru saya sangat bersyukur. Satu sisi kita harus beribadah secara online, kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi saudara-saudari, dengan pemikiran ibadah online ini, ada begitu banyak kesempatan kebenaran firman Tuhan itu bisa dibagikan. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah terjangkau. Dengan media ini, dengan sarana ini, dengan kecanggihan teknologi media informasi ini, akan ada begitu banyak orang-orang yang akan dijangkau, saudaraku. Ada amin? Nah, saudara-saudari, saya mau katakan juga amin. Revolusi kasih Allah akan berinisiatif menjangkau. Saya selalu berdoa, bukan hanya khotbah saya dalam khotbah-khotbah online ini, tetapi juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah secara online. Saya juga berdoa supaya juga setiap khotbah-khotbah itu juga bisa menjangkau mereka yang terhilang. Dapat menjangkau mereka yang mungkin terlupakan. Karena memang Yesus dalam revolusi kasih-Nya, dalam inisiatif kasih-Nya, dia pergi untuk menjangkau mereka. Dia pergi untuk mencari. Selalu Allah yang memulai dulu, saudaraku. Selalu Allah yang memulai dulu. Saya ingat sekali dalam Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mengambil semat, ya, mereka menutupi tubuhnya, ketelanjangannya. Karena ada satu kesadaran mereka akan kedosaan mereka. Saudara-saudari, ketika mereka bersembunyi, di situ Allah mencari mereka. Allah bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Di manakah engkau hai manusia? Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi ini adalah inisiatif Allah yang mencari mereka yang terhilang.
Karena memang kecenderungan saya dan Anda ketika kita jatuh di dalam dosa, kita akan menutup diri kita. Kita akan bersembunyi. Kita akan memasang benteng yang sangat tinggi untuk menjauh dari Allah. Tetapi hari ini saya katakan kepada kita, dimanapun kita berada hari ini, ketika saya dan saudara mencoba untuk bersembunyi, dalam revolusi kasih-Nya, Allah tetap akan mencari. Dia akan memburumu kemanapun engkau pergi. Dia akan mencarimu, menangkapmu, membawamu, memelukmu untuk membawa engkau kembali ke dalam pelukannya. Kenapa? Karena memang kasih-Nya untukmu. Karena memang Dia begitu mengasihimu. Karena memang Dia begitu cinta kepada mereka. Karena Dia begitu mengasihi, menyayangi manusia. Dia terbuka. Dia mencari. Dia mencarimu. Dia mencarimu. Saudara, apapun hari ini pergumulanmu, dosamu, kegagalanmu, kejatuhanmu, kebangkrutanmu, Tuhan sedang mencari engkau. Adakah engkau mau merespon? Itu yang pertama. Revolusi kasih Allah. Allah selalu mencari. Allah berinisiatif terlebih dahulu mencari. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ketika kita bicara tentang revolusi kasih Allah. Revolusi kasih Allah ini selalu berbicara juga tentang nilai kerajaan Allah yang mempunyai kuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu? Di dalam kuasa Allah, karena di sini Yesus bawa memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Di dalam otoritas, di dalam nilai Injil kerajaan surga itu terletak nilai bukan hanya tentang kasih, tetapi tentang bagaimana kuasa Allah yang memulihkan. Saudara, Yesus datang memenuhi kebutuhan kita. Nah, dalam teks ini kita melihat bagaimana dalam ayat 24 ketika kabar tentang Yesus itu tersiar, ada begitu banyak orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pergi mencari Yesus. Karena mereka punya kebutuhan. Ada beribu-ribu macam kebutuhan mereka yang tidak sama, saudara. Kalau hari ini mungkin kebutuhan kita sakit. Saya tahu kita butuh sembuh. Tetapi kalau kita bicara tentang apa yang kita alami, rasa sakit apa, penyakit apa, tentu banyak sekali, saudara. Hari ini ya kita melihat setiap kali orang meninggal, meninggal corona. Apakah orang meninggal hanya karena corona? Tidak, saudara. Ada begitu banyak ya orang-orang yang kemudian ya dia bisa meninggal karena sebuah penyakit. Tapi saudara-saudariku, kita lihat dalam bagian ini, dalam ayat 24 ini. Di situ dikatakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di situ dikatakan yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yesus menyembuhkan mereka. Luar biasa kan? Disitulah letak revolusi kasih-Nya. Ada kuasa kerajaan Allah yang dihadirkan di tengah-tengah pelayanan Yesus. Dan itulah yang membuat pelayanannya berbeda dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan orang-orang. Pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa diri mereka lebih daripada yang lain. Pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, mereka tidak memiliki revolusi kasih ini. Mereka tidak memiliki kuasa seperti kuasa Yesus. Karena Yesus membawa kembali nilai kerajaan Allah. Dalam hal kuasa itu masuk ke tengah-tengah pelayanan. Orang-orang banyak pada waktu itu melihat. Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Saudara, saya selalu berdoa dalam setiap pelayanan khotbah. Apapun yang kami lakukan, secara khusus dalam kita Methodist Blessing Community, saya selalu berdoa supaya pelayanan kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang banyak. Saya selalu berdoa bagaimana supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita yang sedang memberitakan kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah ini. Untuk dapat bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan orang-orang banyak. Karena memang kita sebagai pembawa berita, nilai kerajaan surga. Kita yang diberikan sebuah mandat tongkat estafet itu.
Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 itu. Kita telah diberikan kuasa untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberikan kita kuasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara, apakah sakit penyakit saja yang menjadi kebutuhan kita? Tidak. Untuk sembuh dari sakit penyakit? Tidak, saudara. Tuhan juga mengatakan di situ, saudara, bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya berbagai penyakit, kesengsaraan, ya, tetapi juga Yesus menyediakan kebutuhan mereka, menyembuhkan mereka, dan juga menolong mereka yang kerasukan, mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan, mereka yang menderita karena dibelenggu oleh kuasa jahat, kuasa iblis. Saudara, kalau saudara pernah mengalami kerasukan, dirasuk oleh setan, saudara akan tahu betapa menderitanya saudara, batin saudara, betapa terintimidasinya saudara. Ya, saudara bisa lihat bagaimana ada begitu banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang aneh ketika mereka dirasuki oleh roh jahat. Dan ketika mereka sadar bagaimana mereka merasakan sebuah keletihan, kelesuan, kecapean, kesakitan badan. Karena memang ketika seseorang dikuasai oleh roh jahat, kita ambil contoh saja seperti orang Gerasa itu yang dirasuki, yang tidur di perkuburan-perkuburan, dijauhi orang secara fisik, telanjang dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan kondisi itu. Orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat ini pun juga disembuhkan oleh Yesus. Karena memang kebutuhannya, roh-roh jahat itu harus diusir dalam nama Yesus. Pergi dari tubuh orang itu. Saudara bayangkan, bahkan legion pun tidak berdaya. Dan saya percaya kuasa-kuasa yang ada di dunia ini akan tunduk kepada kuasa kerajaan surga. Karena memang Yesus yang empunya, Yesus yang mencipta. Dia adalah omniscience, dia adalah omnipotent, dia adalah omnipresent, dia adalah Allah yang maha tahu, dia adalah Allah yang maha hadir, dia adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Yesus Kristus namanya. Dia membawa kuasa kerajaan surga itu hadir. Inilah sebuah revolusi kasih. Dia membebaskan mereka yang diikat oleh roh jahat. Apalagi menjadi kebutuhan manusia ini. Saudara, di situ dikatakan, tadi saya sudah katakan ada sakit ayan, lumpuh. Di situ katakan, lalu Yesus mengusir mereka? Tidak. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menolong orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Siapapun dia. Saudara, luar biasa. Saudara, kalau kita bandingkan teks ini, kita membaca kisah tentang pelayanan Yesus, kita akan menemukan banyak sekali bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak. Ada seorang janda yang sudah sakit pendarahan bertahun-tahun lamanya, hanya dengan menyentuh jumbai daripada Yesus. Seketika itu dia sembuh. Ada juga seorang kusta, saudara, yang pada waktu itu dianggap kusta itu penyakit yang mengerikan, saudara. Dan orang yang kusta, orang yang kena sakit kusta akan diisolasi. Dia akan dibuang. Mereka harus tinggal di perkampungan kusta. Dan ketika orang kusta akan bertemu dengan orang-orang banyak, maka dia harus menyingkir. Dia harus kemudian berteriak, najis, najis, yang menyatakan bahwasanya dirinya itu kena penyakit kusta. Orang yang kena sakit kusta itu dijauhi oleh orang. Tapi terhadap orang yang seperti ini pun, Yesus menyembuhkan dia. Saudara, kalau saudara banyak baca, memperhatikan, mempelajari tentang bagaimana pelayanan Yesus, saudara akan menemukan tidak ada satupun dari setiap orang yang datang kepada Yesus akan pulang dengan sia-sia. Semua, sama-sama katakan dengan saya, yang di rumah, dimanapun saudara berada, katakan dengan iman, perkatakan iman. Semua, katakan, semua yang menjadi kebutuhanku akan Tuhan sediakan. Semua yang menjadi apa yang aku perlu dalam hidupku akan Tuhan sediakan. Semua penderitaanku, rasa sakitku akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, inilah yang Yesus lakukan di dalam nilai revolusi kasih-Nya yang begitu luar biasa.
Kasih-Nya begitu dahsyat, begitu hangat, sehingga setiap orang yang bersentuhan dengan pribadi Yesus, yang bertemu dengan Yesus, yang mengalami Yesus dalam hidupnya, ketika seseorang bertemu Yesus, dia tidak akan lagi pernah sama seperti ketika dia sebelum bertemu dengan Yesus. Orang yang bertemu dengan Yesus, hidupnya akan berubah. Karena memang dengan kuasa Yesus, hidupnya akan dipenuhi kebutuhannya. Hari ini saudara, apa yang saudara takuti? Hari ini apa yang saudara gelisahkan? Di dalam Yesus ada jalan keluar, saudaraku. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Bahkan hari ini di tengah-tengah masa pandemik, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, di tengah-tengah situasi di mana kita sudah seperti seakan-akan kita dipenjara di dalam satu kondisi oleh karena COVID-19 ini. Saudara, di dalam Yesus, saudara akan menemukan kekuatan. Di dalam Yesus, saudara akan menemukan tempat untuk pulang. Di dalam Yesus, saudara akan menemukan suatu tempat perlindungan. Saudara, hari ini maukah saudara datang kepada Yesus? Mungkin saudara ditolak, mungkin saudara mengalami satu penderitaan yang dahsyat. Mungkin hari ini engkau mengalami sakit penyakit yang begitu luar biasa menggerogoti engkau. Mungkin hari ini engkau mengalami, yang di sana mungkin hari ini mengalami satu patah hati, kekecewaan, kepahitan. Hari ini saya mengundang setiap saudara, dimanapun saudara berada. Maukah hari ini engkau datang? Maukah hari ini engkau berkata kepada Yesus, Yesus, ini aku. Engkau yang sakit, maukah engkau pegang di bagian mana yang kau sakit? Maukah engkau berkata, dalam nama Yesus, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkan sakitku. Pegang di mana bagian yang kau rasa sakit. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Hari ini kalau ekonomimu mengalami kesusahan saudara, engkau bingung mau bisnis apa hari ini, engkau bingung mau usaha apa hari ini. Mungkin hari ini engkau juga dipecat dari pekerjaanmu. Mungkin omsetmu menurun sampai drastis. Pemasukanmu berkurang. Gara-gara ekonomi engkau berantem dengan istri, suami istri ribut, hampir bercerai. Hari ini maukah engkau datang? Engkau bertemu dengan Yesus. Saudara, saya katakan, di dalam Yesus, revolusi kasih-Nya dengan kuasa-Nya, Dia sanggup. Saya mau mengajak kita untuk benar-benar merenungkan. Maukah engkau berkata, seperti orang yang sakit yang datang kepada Yesus, Yesus, jikalau engkau mau, tahirkanlah aku, sembuhkanlah aku. Lalu Yesus berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Saudara, kalau hari ini saudara mau melakukan hal itu, maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Saya mau mendoakan saudara dimanapun saudara berada hari ini. Ingat, yang pertama revolusi kasih Yesus. Kasih Yesus itu berinisiatif. Dia selalu yang memulai mencari saya dan saudara. Inilah kasih yang sejati. Inilah revolusi kasih yang luar biasa. Dia selalu mencari. Yang kedua, revolusi kasih Yesus memenuhi semua kebutuhan saya dan saudara. Di dalam revolusi kasih-Nya terdapat kuasa, nilai-nilai kerajaan Allah yang mau dibagikan. Saudara, inilah yang saya mau doakan untuk saudara. Maukah saudara percaya bersama percaya, yang sakit engkau berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Saya akan berdoa. Dalam nama Yesus, Bapa, mereka yang sakit hari ini pegang bagian di mana yang kau rasa sakit. Dalam nama Yesus, saudara, aku berdoa meminta kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat, kondisi, dan waktu. Bahkan hari ini hamba berdoa, Bapa, terjadi kesembuhan mukjizat untuk setiap saudaraku dimanapun mereka. Ada yang sakit kanker, Tuhan, kau sembuhkan. Ada yang sakit corona yang mungkin hari ini menonton kebenaran firman Tuhan ini, kau sembuhkan, Bapa. Kau berikan kekuatan. Ada yang hari ini sakit, Tuhan, di bagian jantungnya. Dalam nama Yesus, engkau sembuhkan sakitnya. Kembalikan lagi, Tuhan, fungsi jantungnya. Ada yang sakit ginjal, Tuhan, kau sembuhkan. Hari ini apapun, ada yang sakit diabetes, Tuhan Yesus kau sembuhkan. Cara berpikir, pola makan, semuanya engkau bekerja, engkau sembuhkan, berikan
cara hidup yang baik untuk setiap orang-orang ini. Berikan kesembuhan-Mu dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Kau sembuhkan. Hamba juga mau berdoa Bapak untuk setiap saudara-saudaraku yang hari ini juga engkau mungkin kesulitan ekonomi. Pekerjaanmu berkurang, engkau harus dipecat mungkin. Omsetmu mungkin turun sampai bahkan 100%, kau tidak dapat lagi pemasukan. Hari ini aku mau berdoa untukmu. Bapak, aku berdoa berkati setiap jemaat Tuhan, saudara-saudariku yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Bapak, engkau tolong buka jalan. Kuasa Yesus juga bekerja. Revolusi kasih Yesus itu menggapai mereka semua. Setiap engkau, apapun hari ini menjadi kebutuhanmu saudara, engkau berdoa. Yang ada di rumah, siapapun Anda yang menonton video ini, saya berdoa supaya di dalam nama Yesus dari Nazaret, segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Allahku menurut kekayaannya, menurut anugerah, menurut hikmatnya akan memenuhi segala kebutuhanmu. Aku percaya dan aku memperkatakan itu, aku memberkati itu. Terima kasih Bapa. Hari ini juga engkau yang mungkin hatimu hancur, engkau kecewa, engkau kepahitan. Engkau hampir di ambang perceraian. Hari ini aku berdoa memberkati Tuhan dalam nama Yesus, pulihkan supaya ada damai sejahtera Allah. Engkau tolong suami atau istri yang mau bercerai. Dalam nama Yesus pulihkan Bapa hati setiap suami atau istri. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini mungkin engkau seorang anak yang sedang kecewa dengan orang tuamu. Hari ini engkau mungkin mau bunuh diri, engkau mau mengakhiri hidupmu. Hari ini aku mau berdoa, maukah engkau percayakan hidupmu kepada Yesus? Menyerahkan kekecewaanmu, aku mau berdoa Bapa dalam nama Yesus, pulihkan hati yang terluka. Hati yang putus asa, yang mau bunuh diri di dalam nama Yesus tidak jadi. Engkau menemukan jalan keluar dalam Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Masih ada harapan dalam Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan, menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa. Sehingga terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Pemulihan ekonomi. Terima kasih banyak Bapa. Aku percaya aku memberkati setiap saudara-saudari dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini, waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, dia pasti menyembuhkan, dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah semuanya akan diperbaharui, dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul. Something
menyembuhkan, Dia ingin memperbaiki keadaan, Dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.